Bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Pada tahun 1986, istilah bahasa Malaysia diubah menjadi bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, dalam perjumpaan kali ini saya mau mengulas sebuah video yang diunggah oleh channel Dunia Sekup ya teman-teman, dengan judul Malaysia ingin melayukan bahasa Indonesia. Memang banyak profesor Malaysia beranggapan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang cuma diubah namanya, tapi kenyataannya bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyerap dari bahasa daerah yang ada di Indonesia dan bahasa asing dari berbagai negara. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih lengkapnya yuk kita simak uraian dalam video ini sampai habis. Oke yuk. Bahasa Melayu. Sebelum kita mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, mari kita bahas sedikit tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan terutama di Asia Tenggara Maritim. Bahasa ini menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa resmi di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan menjadi akar dari bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi dan bahasa kebangsaan di Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantara dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Kepulauan Nusantara. Migrasi kemudian juga turut memperluas pemakaiannya. Selain negara tersebut, bahasa Melayu dituturkan pula di sebagian kecil Filipina, Sri Lanka, dan Thailand Selatan. Bahasa ini juga dituturkan oleh penduduk Pulau Natal dan Kepulauan Cocos yang menjadi bagian Australia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita pakai sebagai bahasa persatuan sampai hari ini dikembangkan dari bahasa Melayu klasik yang dahulu banyak dipakai di kerajaan-kerajaan Melayu dan Kesultanan Malaka. Sebelum tahun 1926, masyarakat kita juga menyebut bahasa yang kita pakai sekarang sebagai bahasa Melayu. Bahkan ejaan Opoidsen sendiri adalah sistem ejaan untuk bahasa Melayu. Nah, mengapa sekarang dinamakan bahasa Indonesia? Itu ada sejarahnya. Berawal dari sebuah forum yang diadakan pada tanggal 2 Mei 1926 yang sekarang lebih kita kenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Pada saat itu terjadi perdebatan yang sengit antara seorang pemuda berdarah Minang bernama Muhammad Yamin dengan seorang pemuda berdarah Madura bernama Muhammad Tabrani tentang identitas bahasa persatuan. Muhammad Yamin pada saat itu mengusulkan bahwa bahasa Melayu yang sehari-harinya dipakai sejak lama oleh kalangan bumi putra untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun usulnya ini dibantah dan ditentang oleh Muhammad Tabrani. Menurut Muhammad Tabrani, jika bangsa ini dinamakan Indonesia, ya nama bahasanya haruslah bahasa Indonesia. Tentu saja oleh Muhammad Yamin, bantahan Muhammad Tabrani ini langsung disanggah. Tidak pernah ada bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Yang dengan cepat dibantah lagi dengan tidak kalah ngotot oleh Muhammad Tabrani. Kalau belum ada, ya harus dilahirkan di Kongres Pemuda ini. Dan ternyata yang dimaksud oleh Muhammad Tabrani sebagai bahasa Indonesia, ya bahasa Melayu yang kita kenal sebagai bahasa persatuan sekarang ini. Yakni bahasa Melayu yang mendapat banyak pengaruh beberapa bahasa lokal di wilayah Kepulauan Indonesia. Misalnya bahasa Jawa, Minangkabau, Bugis, Makassar, dan lain sebagainya. Serta mendapat pengaruh dari bahasa asing yang disebabkan oleh kontak sejarah dan keterikatan sejarah dengan bahasa lain dari wilayah lainnya. Bahasa Melayu yang dikenal sebagai bahasa Indonesia inilah yang kemudian diusulkan di Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Dan dengan ini, Indonesia berhasil memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab
yang membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah berlangsung sejak zaman kuno di wilayah Kepulauan Indonesia. Bahasa Malaysia. Ya. Nama resmi bahasa untuk negara Malaysia bukan bahasa Malaysia, tapi bahasa Melayu. Ya. Sejarahnya, pada era kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, memperkenalkan istilah bahasa Malaysia sebagai nama untuk bahasa kebangsaan Malaysia karena terpengaruh dengan negara tetangga, Indonesia. Istilah ini kemudian diterima dan dipakai secara meluas. Sebenarnya istilah bahasa Malaysia itu tidak disumbangkan oleh Tuanku Abdul Rahman, tetapi timbul secara spontan setelah tragedi 13 Mei 1969. Hal ini terbukti dalam pemberitaan media massa pada saat tersebut. Pada saat itu ada semacam persetujuan banyak orang terhadap istilah bahasa Malaysia. Pada tahun 1986, istilah bahasa Malaysia diubah menjadi bahasa Melayu. Perubahan ini dilakukan selaras dengan apa yang termaktub dalam pasal 152 Undang-Undang Dasar Federasi Malaysia, yaitu bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Pada tahun 2007, terjadi kebingungan dalam kalangan masyarakat dan kabinet mengenai istilah bahasa resmi negara. Apakah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bagaimana yang benar? Pada 4 Juni 2007, Kabinet Malaysia telah memutuskan untuk mengubah penggunaan istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia karena ingin menanamkan semangat persatuan kaum dalam kalangan rakyat, tetapi tidak berhasil. Padahal kabinet sudah mengarahkan semua kementerian, universitas, dan pusat pendidikan tinggi untuk memberitahu departemen serta lembaga terkait untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia dalam surat menyurat, pemberitahuan, dan dokumen. Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena pasal 152 Undang-Undang Dasar Malaysia jelas mengatakan bahwa bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Memang bisa dibilang bahasa Indonesia adalah anaknya bahasa Melayu. Jadi silakan saja kalau ada yang mau mengklaim kalau bahasa Indonesia disebut rumpun dari bahasa Melayu. Namun yang jadi masalah adalah, dulu Malaysia menyebut istilah bahasa kebangsaannya sebagai bahasa Malaysia, tetapi sekarang sudah dirubah istilah bahasa negaranya dari bahasa Malaysia ke bahasa Melayu. Itu yang menjadikan rancu. Jika muncul pernyataan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, maka Melayu yang mana? Apakah bahasa Melayu secara keseluruhan atau Melayu yang dimaksud adalah bahasa Malaysia? Pada tahun 2022, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri mendapat kritik dari Indonesia karena berhasrat ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dengan memasukkan jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Menteri Nadiem Makarim dengan tegas menolak usulan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN karena menurutnya bahasa Indonesia lebih layak. Menurut Wakil Ketua Majelis Guru Besar Nasional MPN, Profesor Dr. Kamarudin M. Said, selagi Malaysia bersikeras menamakan bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia, selagi itu pula Indonesia akan menolak. Lagian bahasa Indonesia juga lebih tinggi pengakuan internasionalnya. Dibuktikan dengan dipilihnya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum UNESCO PBB. Nah, begitulah tadi teman-teman sejarah terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia, dan bahasa Melayu di Indonesia hanyalah bahasa daerah. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.